menyediakan ruang bagi Tuhan dalam hidup. Bersama Endang Silitonga Tanjung, Bible Audio Ministry. Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab surat kepada orang Ibrani, kitab Ibrani pasal 4 dengan perikop hari perhentian yang disediakan Allah dan Yesus sebagai imam besar. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu, tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab, andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi, masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab, barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya
Bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Ibrani pasal yang keempat. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang satu hari perhentian yang disediakan Allah dengan ayat panduan perenungan. Terang besar Alkitab Ibrani 4 ayat 9-11 dengan bunyi nas. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaan sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan ada orang yang jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, bangsa Israel pernah menjadi budak di tanah Mesir. Kerja paksa yang mereka rasakan membuat mereka benar-benar tidak dapat beristirahat. Bahkan tidak dapat menunaikan ibadah mereka kepada Allah. Lalu Musa diutus oleh Tuhan Allah untuk membawa keluar orang Ibrani kuno itu dari Mesir, menuju ke tanah Kanaan, tanah perhentian yang dijanjikan guna dibebaskan dari perbudakan dan dapat menyembah Allah dengan benar. Dalam perjalanannya menuju ke tanah yang dijanjikan itu, di Gunung Sinai Tuhan Allah memberi hukumnya yang ditulisnya sendiri dengan jari tangannya dalam kedua loh batu. Di antaranya ada hukum Sabat, hukum yang keempat, yang dapat kita lihat di dalam Keluaran 20 ayat 8-11. Tetapi bangsa Israel yang keluar dari Mesir, kecuali Kaleb dan Yosua bersama generasi berikutnya tidak masuk ke tanah Kanaan karena mereka tidak percaya dan tidak menuruti akan firman Allah itu. Gantinya menyembah Tuhan dan masuk dalam perhentian Sabat seperti yang Ia perintahkan, mereka malah berbakti kepada Allah asing, yaitu Allah mati yang terbuat dari emas, kayu, batu, dan lain-lain, sehingga mereka tidak dapat masuk ke tanah yang dijanjikan oleh Allah itu, yakni Kanaan. Dan sahabat-sahabatku, pada saat ini, kita semua juga diperingatkan untuk masuk ke dalam hari perhentian itu, agar kita tidak seperti bangsa Israel kuno. Ingatlah, tidak seperti yang kita dengar bahwa hukum Sabat hanya di perjanjian lama. Hukum Sabat sudah dihapuskan. Sahabat-sahabatku, Sabat hari ketujuh tidak pernah dihapuskan. Makanya penulis kitab Ibrani mengingatkan kembali kepada generasi Ibrani yang lain dan juga kepada kita generasi Ibrani rohani, supaya jangan mengambil contoh ketidaktaatan yang sama dengan nenek moyang orang Ibrani. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, hari Sabat sudah ada sejak penciptaan. Bahkan Allah pencipta sendiri mengambil bahagian dalam hari perhentian itu, seperti kata firman Tuhan. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Ibrani 4 ayat 10. Allah memberi contoh ketaatan masuk dalam hari perhentian yang Ia sediakan kepada keluarga manusia, supaya mereka mengambil bahagian di dalamnya. Bagi Allah, Sabat adalah hari perhentian, hari di mana orang Israel dan umat-umat Tuhan beribadah dan menyembah Dia. Hari itu adalah hari yang istimewa. Satu hari penuh, dari terbenamnya matahari mengawali datangnya hari Sabat, sampai matahari terbenam kembali, tanda Sabat berakhir. Setiap pekan atau seminggu sekali,
mereka atau umat-umat Tuhan akan masuk ke dalam hari perhentian itu, bahkan sampai mereka masuk ke tanah perjanjian atau Kanaan. Orang-orang Israel harus tetap berhenti bekerja pada hari ketujuh, dan mereka harus merayakan hari Sabat hari ketujuh itu. Mereka tidak boleh bekerja, tapi beristirahat dan beribadah kepada Allah. Tetapi jika mereka melanggar, mereka akan kena hukuman yang berat, yaitu hukuman mati. Lihat Keluaran 20 ayat 8-11, Keluaran 31 ayat 14-15, Keluaran 35 ayat 1-3, dan Bilangan 15 ayat 32-36. Bahkan menyalakan api juga dilarang, Keluaran 35 ayat 3. Hukum yang keras ini, yang kalau dilanggar bangsa itu bisa dihukum mati, sesaat akan terlihat begitu kejam. Tetapi sesungguhnya tidak. Peringatan keras ini sebenarnya bukan untuk menyiksa bangsa Israel, tetapi demi kebahagiaan mereka sendiri, kalau saja mereka mau taat. 6 hari orang Israel akan bekerja, tetapi hari ketujuh mereka harus beribadah kepada Allah di kemah mereka masing-masing, sesuai petunjuk Tuhan. Dan jika mereka benar-benar menurut, maka itu akan menjadi rahasia kemenangan dan berkat Tuhan bagi mereka. 6 hari bekerja, ditambah 1 hari untuk Tuhan. 1 hari untuk Tuhan akan jauh lebih besar berkatnya dari 6 hari bekerja. Jadi sahabat-sahabat firman, bagaimana dengan kita Israel rohani? Sebagaimana Israel badani, setiap orang percaya seperti kita ini juga pasti penuh dengan pergumulan hidup, kadang-kadang ringan, kadang-kadang juga berat, sebab kita masih hidup dalam dunia. Nah, Allah menyediakan hari perhentian, hari Sabat hari ketujuh bagi kita juga, agar kita berhenti sejenak dari pergumulan hidup. Lihat Ibrani 4 ayat 10. Berhenti dari pekerjaan yang melelahkan, berhenti dari segala sesuatu yang memberatkan kita. Dan agar lepas dari beban, mari datang pada hari penyembahan yang benar sesuai instruksi surga, untuk mendapatkan kelegaan dari Allah Tuhan atas hari Sabat. Keluaran 20 ayat 8-11. Dan jika kita benar-benar menuruti perintah Allah ini, maka akan terjadi suatu perubahan yang luar biasa, yaitu kelegaan yang akan kita rasakan, yakni damai sejahtera. Dan satu janji Tuhan yang pasti untuk semua umat-umatnya yang mau taat atau beriman kepada Allah, dalam hal ini mengambil bahagian masuk ke dalam hari perhentian yang Ia sediakan itu, maka kita akan masuk ke tempat perhentian yang Ia janjikan, yakni Kanaan Semawi. Tetapi jika kita tidak mau taat dan tetap berpegang pada prinsip bahwa hari Sabat sudah dipalangkan di kayu salib dan tidak berlaku lagi, maka dengan demikian kita tidak akan masuk ke tempat perhentiannya, berdasarkan Ibrani 4 ayat 3. Hari Sabat sudah ada sejak awal dunia dijadikan, dan hari Sabat dikuduskan pada awal mulanya. Dan ketika hari Sabat itu dilupakan pada era perjanjian lama, karena kerja paksa di Mesir, maka hari Sabat kembali diproklamasikan oleh Allah sendiri kepada orang Israel melalui 10 hukum Allah. Dengan kata pendahuluan yang menyertai bunyi hukum itu, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Dan pada era perjanjian baru, kembali hal yang sama diulangi. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Ibrani 4 ayat 9-11. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman mengenai hari Sabat. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Christ and the Sabbath, halaman 21 alinea kedua dan halaman 22 alinea kedua menjelaskan bahwa Tuhan tidak pernah bermaksud bahwa hari Sabat harus menjadi beban bagi siapapun, melainkan suatu berkat. Dan Ia sekarang mau membuatnya seperti itu bagi semua orang yang menghormati dan memeliharanya.
Dan dengan demikian, kita akan disenangkan di dalam Tuhan pada harinya Tuhan. Itu akan membuat hari Sabat menjadi hal yang mulia. Karena pada setiap langkah, ketika dipahami dengan benar, hari Sabat akan menunjukkan Kristus dan pekerjaannya bagi kita. Pada setiap poin, hari Sabat akan memperlihatkan Kristus dan kuasanya. Selain sebagai pencipta yang maha kuasa, juga karya ajaib yang dijanjikan untuk penebusan kita. Hari Sabat itu adalah tanda di mana Kristus memberkati, memberi istirahat, menguduskan, dan menyucikan. Dan tanda dari Kristus itu membawa kesenangan bagi jiwa. Hari Sabat adalah tanda dari Kristus, yaitu Dia yang kudus. Hari Sabat adalah tanda Kristus yang harus kita hormati. Seperti yang disarankan dalam hukum hari Sabat di setiap poinnya. Kristus sebagai pencipta, sebagai penebus, sebagai juru selamat. Oleh sebab itu kita wajib menghormati Putra Allah itu sama seperti kita menghormati Bapa. Tidak mungkin seseorang dapat menghormati Kristus ketika dia secara sadar menghina harinya Kristus. Sebab bagaimanakah orang dapat meninggikan Yesus Kristus sebagai Tuhan yang mereka hormati, tetapi tidak merayakan hari yang diberkati dan dikuduskannya? Tidak ada cara di mana kita dapat meninggikan Yesus Kristus dari awal sampai akhir sebagai pencipta, sebagai penebus, sebagai juru selamat, ketika kita secara sadar dan sengaja menginjak-injak hari ketujuh, hari yang diberkati dan dikuduskannya. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat firman, mari kita renungkan dan mari kita ingat. Jangan sampai kita berhenti bertekun dalam iman dan ketaatan kepada Yesus Kristus, karena ini akan mengakibatkan kita gagal untuk mencapai perhentian kekal di sorga sebagaimana yang Ia janjikan. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom.